Pada saat itu muncul fenomena pohon keramat yang dianggap rakyat sebagai tumbuhan bertuah pemberian para dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Pemerhati sejarah Teguh Setiawan mengatakan meletusnya peristiwa pemberontakan petani Banten pada tahun 1888 itu diantaranya dipicu oleh konflik antara para ulama Banten dengan penguasa pemerintah kolonial Belanda. Para ulama seperti Haji Wasid yang belajar langsung kepada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, saat itu resah melihat kondisi masyarakat Banten yang penuh tindakan kemusyrikan dan tidak rasional. Hamka dalam bukunya bertajuk Dari Perbendaharaan Lama menulis para ulama yang dahulu belajar pada Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah merasa jengah dengan keadaan masyarakat. Lalu para ulama seperti Haji Wasid bersama kawan-kawannya meramaikan pengajian serta mengajari warga Banten dengan ilmu tauhid. Apalagi pada saat itu muncul fenomena pohon keramat yang dianggap rakyat sebagai tumbuhan bertuah pemberian para dewa. Bahkan sampai banyak yang memberi persembahan kepada tumbuhan itu. Haji Wasid dan ulama yang merupakan santri Syekh Nawawi itu mengatakan bahwasanya perbuatan itu sama dengan menyembah berhala. Pernah dia menyampaikan permohonan kepada Kanjeng Bupati agar beliau menjuruskan perhatiannya atas perbuatan yang sesat itu. Tetapi permohonan haji-haji itu tidak dipedulikan, kata Teguh Setiawan kepada KBA News. Hamka pun menulis suatu perbuatan yang salah menurut ajaran para ulama itu ialah meminta dan berkaul kepada suatu benda selain Allah. Kebetulan di desa Beji, kampungnya Haji Wabetulan, terdapat satu pohon kayu yang dipandang keramat. Menurut kepercayaan penduduk, segala kesusahan hati, segala niat dan nazar akan dapat terkabul jika orang pergi memuja ke pohon kayu itu. Maka Haji Wasid langsung menerangkan bahwa perbuatan itu jelas salah. Hamka menulis, Haji Wasid telah menyiarkan fatwa bahwa perbuatan itu musyrik hukumnya. Tetapi orang yang empunya tanah, tempat kayu itu tumbuh amat keberatan apabila perbuatan itu diharamkan. Sebab sudah nyata banyak keuntungan yang didapatnya dari pemujaan kayu itu. Berkali-kali Haji Wasid memperingatkan haramnya perbuatan itu. Banyak orang yang telah bertaubat, tetapi banyak pula yang berkeras tidak mau menghentikan perbuatannya. Apalagi karena propaganda yang diadakan oleh yang empunya tanah dan kaki tangannya, bahwa banyak orang yang sembuh dari sakitnya, telah banyak gadis dapat suami, telah banyak perniagaan yang memperoleh untung berlipat ganda sejak memuja kayu itu. Akhirnya Haji Wasid melakukan suatu perbuatan yang menurut anggapan beliau dibenarkan oleh agama tetapi dilarang oleh peraturan hukum negara. Haji Wasid menyuruh para santrinya pergi menebang pohon kayu itu di malam hari. Akibatnya orang yang hendak pergi memuja kayu itu mendapati hanya tunggul bekas sebab batang dan dahannya telah berserakan. Sebelum orang ribut-ribut mencari siapa yang bersalah, Haji Wasid mengakui bahwa perbuatan itu adalah atas suruhan dia. Karena memuja kayu sama saja dengan memuja berhala. Yang empunya tanah, tempat pohon kayu tumbuh sangat berkeberatan. Dia lalu datang mengadu kepada asisten wedana setempat.
Di sana dia mendapat sokongan dari pihak yang berkuasa bahwa orang tidak boleh masuk ke dalam pekarangan orang kalau tidak mendapat izin. Maka diaturlah perkara dan diadukanlah Haji Wasid ke jaksa dengan tuduhan melanggar hak orang lain. Dia dihadapkan ke pengadilan meskipun dikemukakannya berbagai alasan menurut hukum agama bahwa perbuatannya itu adalah melakukan perintah agama, amar ma'ruf nahi mungkar, namun undang-undang tidaklah dapat menyetujui perbuatannya itu. Haji Wasid dihukum denda sebanyak Rp7.50. Denda yang dijatuhkan kepada guru agama ini meninggalkan kesan yang tidak baik bagi murid-murid Haji Wasid. Hukuman ini semakin memberikan tambahan kesan buruk dan kebencian kepada penguasa. Konflik dengan para ulama itu kemudian berkecambah menjadi benih utama penyebab timbulnya pemberontakan. Namun, tak hanya soal pohon keramat. Menurut catatan Pangeran Ahmad Jayadiningrat, bekas Regen Serang dan salah seorang pegawai tinggi pemerintah Belanda yang amat terkenal, sebab pemberontakan para ulama dan santri di Banten pada 1888 ialah terjadi konflik di sebuah langgar yang ada di belakang rumah asisten residen Hubels di kawasan Jombang Tengah. Menurut Ahmad Jayadiningrat, langgar itu bermenara. Pada waktu maghrib tiba, orang-orang di langgar itu selalu membaca sholawat dan tarhim dan azan dengan suara keras, sehingga selalu mengganggu asisten residen Hubels yang sedang nyenyak tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka, oleh karena kesenangannya sangat terganggu, Hubels kemudian memerintahkan Patih Jombang supaya dibuat surat edaran melarang sholawat, tarhim, dan azan agar tidak dilakukan suara keras. Alasan Hubels karena Tuhan tidak peka. Akibat perintah asisten residen itu, Patih Jombang kemudian melakukan penyelidikan. Keputusan akhir Patih Jombang adalah menara langgar di belakang rumah tuan asisten residen itu telah tua, maka lebih baik dirobohkan saja. Lalu diperintahnya opas-opas untuk merobohkannya. Akibat kejadian itu, maka jiwa berontak para ulama di Banten kala itu semakin tumbuh subur. Orang tidak mengingat lagi perimbangan kekuatan. Penyebabnya adalah denda kepada Haji Wasid akibat menebang pohon berhala, surat edaran Patih melarang salawat, tarhim, dan azan dengan keras, serta menara langgar yang dirobohkan. Demikian berita untuk Jurnal KBA kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang.